Dua, tilu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Rekayasa Protokol. Saya Ihsan Karunia Mindara, NPM 1842404. Saya Muhammad Firmansyah, NPM 1842416. Nama saya Bisa Putra, NPM 1842411. Oke, di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang studi kasus komunikasi antar kapal dalam armada kapal perang. Untuk pendahuluannya adalah kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer atau angkatan bersenjata. Umumnya terbagi atas kapal induk atau bisa disebut sebagai command center, CC, kapal penyerang, kapal pemantau atau disebut scout, kapal logistik, dan lain-lain. Fungsi dari kapal perang adalah untuk menegaskan posisinya di perairan sekaligus memberikan jaminan keamanan di perairan untuk melindungi negaranya dari aktivitas seperti nelayan atau perdagangan ilegal. Tentu, dalam terbaginya kapal perang dibutuhkan suatu komunikasi antar kapal dalam armada kapal perang. Di antaranya seperti komunikasi antara kapal induk atau command center dengan kapal penyerang ataupun kapal pemantau dengan kapal induk atau command center. Maka dari itu, kami kelompok 13 mendapatkan studi kasus komunikasi antar kapal dalam armada kapal perang di mata kuliah Rekayasa Protokol. Untuk analisis, terdapat 4 divisi yang bertugas formasi dalam kapal perang ini, yaitu menurut kelompok kami, satu kapal bertugas sebagai pusat komando, yaitu command center. Dua, kapal yang bertugas menjadi penyerang sekaligus pelindung, atau bisa disebut attack defenser, dan berposisi 4 arah, yaitu arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Setiap arah bisa terdapat lebih dari satu kapal. Ketiga, kapal yang bertugas sebagai pemantau atau scout. 4, kapal yang bertugas sebagai logistik dan suplai persenjataan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis mengenai bagaimana hubungan komunikasi antar kapalnya. Segala perintah untuk pengeksekusian terpusat pada bagian command center. Karena di sini, command center bertugas sebagai pusat komando yang sekaligus menjadi otak strategi bagi keseluruhan formasi armada tersebut. Nah, karena segala perintah terpusat pada command center, maka seluruh divisi harus melaporkan kepada command center jika ada hal yang perlu dieksekusi atau dilakukan. Divisi-divisi tersebut akan melakukan pengeksekusian jika perintah pengeksekusian dari command center sudah sampai ke divisi tersebut. Nah, deskripsi formal protokolnya dalam studi kasus komunikasi antar kapal dalam armada kapal perang ini menjelaskan tentang deskripsi formal protokol. Protokol dapat dikatakan sebagai sebuah standar. Sebagai suatu standar, protokol perlu dideskripsikan dengan baik dan jelas. Hal ini agar dilakukannya implementasi protokol oleh berbagai pihak yang berbeda dan di mesin yang berbeda, dan juga dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Deskripsi formal merupakan suatu deskripsi yang dibentuk dengan menggunakan bentuk yang baku. Bentuk ini merupakan bentuk yang dipahami dengan baik oleh semua pihak. Contohnya adalah penggunaan diagram. Bentuk ini tidak tekstual, tapi dapat digunakan untuk menjelaskan suatu hal dengan baik tanpa adanya ambiguitas. Selanjutnya, Struktur. formal protokol. Dalam protokol, deskripsi formal dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, metode deskripsi formal. Dalam metode deskripsi formal, deskripsi berada dalam level konseptual, bukan implementasi. Oleh karena itu, deskripsi dalam metode yang akan dijelaskan membutuhkan analisis lebih lanjut untuk diimplementasikan dalam suatu bahasa pemrograman. Dua, teknik deskripsi formal. Teknik deskripsi formal merupakan penjabaran yang lebih rinci dari protokol. Bila pada metode deskripsi formal, protokol dijabarkan dalam bentuk yang abstrak dan makro, di teknik deskripsi formal, protokol dijabarkan secara rinci.
termasuk apa yang terjadi dalam proses tersebut. Penggunaan teknik deskripsi formal dapat membentuk implementasi protokol yang dijelaskan. Maka dari itu, dalam metode deskripsi formal, kami menggunakan metode state diagram. State diagram merupakan suatu diagram yang menjelaskan transisi keadaan atau state suatu entitas. Diagram ini mudah digunakan karena terdiri dari sedikit simbol. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai dasar dari penggunaan state diagram. Nah, di sini ada state diagram. Saya ambil contoh yang pertama, ada komunikasi dari kapal pemantau atau scout ke komando jika muncul kapal asing. Pertama, dari si kapal pemantau, dia dalam keadaan safe, terus dia kapal pemantau terdeteksi adanya kapal asing. Nah, dari situ jika terdeteksi maka di kapal pemantau tersebut akan melaporkan kepada kapal komando dan kapal komando pun akan mencatat laporan dari kapal scout tersebut. Yang kedua, ada komunikasi dari komando atau command center ke kapal logistik. Pertama-tama, kapal komando dalam keadaan safe, terus pemerintah di kapal logistik untuk cek amunisi seperti bahan bakar, senjataan. Terus di kapal logistik kita cek persediaan amunisi apakah ada atau tidak. Mungkin kalau ada kekurangan bisa tambah, itu ada tambah persediaan di kapal logistik untuk tambah persediaan jika ada kekurangan. Jika sudah aman di amunisi atau senjataan, kapal logistik akan melaporkan persediaan bahwa aman ke kapal komando. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses transmisi data. Sebelum proses transmisi data dilakukan, connection setup akan dilakukan terlebih dahulu. Di sini connection setup berfungsi agar supaya kedua belah pihak bisa saling mengetahui identitas masing-masing dan bisa berada pada state yang sama. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh komunikasi antara attacker defender unit ke command center. Di sini bisa terlihat bahwa attacker defender unit mengirimkan sinyal SYN atau synchronize ke command center. X ini di sini sebagai sequence number dari attacker defender. Nah, setelah command center menerima sinyal SYN dari attacker defender unit, maka command center akan merespon dengan memberikan sinyal SYN dan acknowledge serta respon. Nah, sinyal SYN dari command center berfungsi agar pihak attacker defender unit mengetahui bahwa command center telah menerima respon sinyalnya, dan acknowledge ini berfungsi untuk memberitahukan bahwa pengiriman sinyal synchronize dari attacker defender unit telah diterima oleh command center. Lalu attacker defender unit menerima sinyal tersebut dan mengirimkan kembali acknowledge ke command center yang menandakan bahwa respon dari command center telah diterima oleh attacker defender unit. Lanjut. Nah, di sini telah terjadi proses transmisi datanya. Di sini attacker defender unit melakukan pengiriman data atau PDU yang berupa laporan bahwa sebagai contoh terdeteksi musuh di sekitar armada kapal perang dan meminta izin kepada command center untuk melakukan penyerangan. Nah, di sini
attacker defender juga mengirimkan sinyal acknowledge kepada command center. Nah, sinyal acknowledge atau konfirmasi ini dilakukan dengan metode piggyback atau menumpang pada data yang dikirimkan. Yang kita ketahui bahwa data yang dikirimkan tersebut adalah laporan mengenai adanya musuh di sekitar armada kapal perang. Nah, lalu command center menerima laporan dari attacker defender unit dan command center mengirimkan respon acknowledge ke attacker defender unit. Yang responnya adalah memerintahkan agar attacker defender unit bisa menyerang dan menyerang musuh dan menghabisinya. Lanjut. Nah, setelah proses transmisi data dilakukan, yaitu tadi komunikasi antara attacker defender unit, akan dilakukan connection release karena semua transmisi data telah berhasil dilakukan. Nah, di sini attacker defender unit meminta untuk men-terminate atau mengakhiri koneksi terlebih dahulu ke command center. Lalu command center menerima permintaan mengakhiri koneksi tersebut dan memberikan sinyal acknowledge kepada attacker defender unit. Nah, ini disebut first half close karena koneksi di sini belum tertutup sepenuhnya. Lalu command center juga setelahnya akan meminta terminate koneksi atau mengakhiri koneksi kepada attacker defender unit, dan setelah attacker defender unit menerima permintaan mengakhiri koneksi tersebut, attacker dan defender unit memberikan sinyal acknowledge kepada command center. Nah, ini second half close. Nah, setelah melewati tahap ini, koneksi telah berhasil diakhiri di antara kedua belah pihak. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi antar kapal dalam armada kapal perang bisa menggunakan berbagai jenis protokol. Salah satunya yang kita pakai adalah protokol TCP. Dari protokol TCP itu, kedua entitas bisa mengetahui identitas masing-masing pihak. Karena sebelum terjadinya transmisi data di protokol TCP, setup koneksi terlebih dahulu yang berfungsi untuk mengetahui identitas kedua belah pihak dan saling setuju untuk melakukan komunikasi data. Sehingga proses komunikasi data bisa lebih aman dari gangguan pihak ketiga. Sekian dari kelompok 13 presentasi. Saya Ihsan Kurnia Mindara. Saya Muhammad Firmansyah. Saya Jiri Fatwalji Saputra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya boleh.